Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Zulfani dengan NIM 23011119130278 dari kelompok 10 kelas D. Saya akan membahas tentang laporan praktikum ilmu pemeliharaan ternak. Pertama itu pendahuluan, latar belakang. Peternakan adalah usaha mengembangbiakan hewan untuk dapat diambil manfaatnya. Dalam pengembangbiakan hewan ternak, maka penting untuk mendapatkan siklus reproduksi yang teratur dan terencana. Untuk mengukur tinggi rendahnya kualitas keturunan hewan ternak, maka seorang peternak perlu mengukur nilai heritabilitas ternaknya. Hewan yang memiliki penampilan baik dan cenderung menghasilkan keturunan yang baik, maka dikatakan heritabilitasnya tinggi. Sedangkan apabila ternak dalam populasi yang memiliki penampilan yang kurang baik dan cenderung menghasilkan keturunan yang kurang baik, maka dikatakan heritabilitasnya rendah. Untuk mengukur hubungan satu sifat yang dimiliki ternak dengan sifat yang lain secara genetik, maka seorang peternak dapat mengukur korelasi genetiknya. Di industri peternakan, sangat diperlukan siklus reproduksi ternak yang berkelanjutan dan memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, seorang peternak harus mengetahui bagaimana peluang pengulangan performa ternak terhadap keturunannya. Untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya, seorang peternak dapat menghitung repeatabilitas hewan ternak tersebut. Kemudian Tujuan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Praktikum ini juga mampu mengasah kemampuan dalam menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Praktikum ini juga bertujuan untuk mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat praktikum ini adalah mahasiswa mengetahui pengertian dan tujuan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta mampu menghitung nilainya. Baik, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada suatu peternakan sapi PO di suatu daerah dilakukan perkawinan silang. Kemudian diukur bobot lahir dan bobot sapi pedet yang dilahirkan seperti pada tabel data di bawah. Pada peternakan itu terdapat 4 ekor sapi jantan dan 5 ekor sapi betina, yang masing-masing dikawinkan secara bergantian. Itulah heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari bobot lahir dan bobot sapi pedet tersebut. Nah, ini adalah data bobot lahir dan bobot sapi hasil turunan pejantan sapi PO. Di sini ada pejantannya 4 ekor dikawinkan masing-masing dengan 5 ekor betina dan menghasilkan bobot pedet yang dapat diukur bobot lahir dan bobot sapi. Ada yang menghasilkan 3 ekor pedet dan ada yang menghasilkan 2 ekor. Kemudian kita masuk dalam pengukuran heritabilitas bobot lahir sapi. Di sini ada rekap data bobot lahir sapi dari jantan 1 sampai jantan keempat. Kemudian kita masuk ke rumus pengukuran heritabilitas bobot lahir. Yang pertama itu adalah faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya itu adalah Y titik-titik dikuadratkan per N titik. Kemudian didapatkan hasilnya itu 11.621,02. Kemudian yang kedua, mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumusnya itu sigma I kali YI titik kuadrat per NI titik kurang FK, didapatkan hasilnya 6,422. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW rumusnya adalah sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I YI kuadrat per NI titik, atau juga rumusnya bisa dipakai yaitu sigma I sigma K Y titik kuadrat IK kurang JKS tanpa FK. Didapatkan hasilnya ini adalah 9,488. Kemudian yang keempat yaitu mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS rumusnya itu S kurang 1. Dapatkan hasilnya 3 di sini. Kemudian yang kelima yaitu mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW rumusnya itu NI titik kurang S. Dapatkan hasilnya 16. Kemudian yang keenam, mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumus KTS JKS per DBS. Didapatkan hasil 2,14. Yang ketujuh, mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumus KTW itu JKW per DBW, didapatkan hasil 0,59. Yang ke-8, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. KTHW atau ragam W atau KTW atau sama dengan KTW. Hasilnya itu 0,59. Yang ke-9 itu mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTS sama dengan ragam S atau rumusnya KTS kurang KTW per K. Didapatkan hasilnya 0,31. Kemudian yang terakhir itu mencari heritabilitas atau H kuadrat. Rumusnya itu adalah 4 ragam
S kuadrat di per ragam S kuadrat tambah ragam W kuadrat. Didapatkan hasilnya itu 1,37. Jadi sebanyak 137% bobot lahir dari induk dapat diturunkan kepada anaknya. Nah, kemudian kita akan menghitung bobot heritabilitas bobot sapi. Sini dapat kita lihat rekap data, yaitu ada tabel bobot sapi dari jantan 1 sampai jantan keempat. Baik, kita akan menghitung heritabilitas bobot sapi. Yang pertama, sama caranya dengan menghitung heritabilitas bobot lahir, yaitu yang pertama cari faktor koreksi, kemudian jumlah kuadrat antar pejantan, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, derajat bebas antar pejantan, derajat bebas antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah antar pejantan, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah harapan antar pejantan, heritabilitas bobot lahir. Rumusnya sama dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu mencari heritabilitas bobot lahir. Nah, di sini saya dapatkan heritabilitas bobot sapinya yaitu adalah 72%. 0,72 yang artinya jadi sebanyak 72% bobot sapi dari induk dapat diturunkan kepada anaknya. Baik, heritabilitas ini merupakan parameter genetik yang diperlukan dalam penyeleksian hewan. Nilai heritabilitas dipengaruhi oleh keragaman genotipik dan keragaman fenotipik. Setiawan dan kawan-kawan 2018 menyatakan bahwa heritabilitas merupakan angka pewarisan suatu sifat yang dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara ragam genetik dengan ragam fenotipik. Dari percobaan yang dilakukan didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir yaitu 1,37, sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi didapatkan sebesar 0,72. Nilai heritabilitas yang tinggi sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas seleksi. Sedangkan nilai heritabilitas yang rendah, maka seleksi akan berjalan relatif kurang efektif. Karena penampilan fenotip lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan dibandingkan dengan faktor genetiknya. Araian 2018 menyatakan rentan nilai heritabilitas dikatakan tinggi jika nilainya besar dari 0,50, sedangkan jika nilainya di antara 0,20 sampai 0,50 dikatakan sedang, dan dikatakan rendah jika nilainya di bawah 0,20. Rentan nilai heritabilitas yaitu berkisar antara 0 sampai 1. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas bervariasi, yaitu karena faktor lingkungan. Jamil dan kawan-kawan 2014 menyatakan bahwa nilai duga heritabilitas menunjukkan apakah satu karakter dikendalikan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan, sehingga dapat diketahui sejauh mana karakter tersebut dapat diturunkan ke keturunan selanjutnya. Oke, kita akan menghitung korelasi genetik. Seperti yang terlihat, ini adalah tabel korelasi genetik dari bobot lahir dan bobot sapi. Dapat 5 betina dengan pejantan 1 sampai 4. Yang pertama kita itu mencari faktor koreksi. Rumus faktor koreksi yaitu adalah X titik kali Y titik per NI titik. Didapatkan hasilnya 73,343,57. Yang kedua mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumusnya itu sigma I XI titik YI titik per NI kurang FK. Didapatkan hasilnya 73,291,3. Yang ketiga itu mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan JHKW. JHKW yaitu sigma I sigma K X IK Y IK kurang X kurang sigma I X kali X titik kali Y titik Y sigma I X titik kali Y titik per NI. Dapatkan hasilnya 51,66. Yang keempat, derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya S kurang 1, didapatkan hasilnya 3. Yang kelima, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya NI kurang S, didapatkan hasilnya 16. Yang keenam itu mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS rumusnya JHKS per DBS, hasilnya 24,430,43. Yang ketujuh yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya JHKW per DBW dan dapatkan hasilnya 3,22. Yang kedelapan yaitu mencari hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sama dengan KOKW sama dengan HKRW. Dapatkan hasilnya 3,22. Yang kesembilan yaitu mencari hasil kali rata-rata harapan antara pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan KOKS sama dengan rumusnya HKRS kurang HKRW per K.
Dapatkan hasilnya 4821,8. Yang terakhir itu mencari korelasi genetik untuk RG. RG rumusnya itu ada 4 cos S per akar 4 ragam S kuadrat kali X kali 4 ragam S kuadrat kali Y, dan didapatkan hasilnya 3506,67. Dapat disimpulkan, yaitu apabila hasilnya positif, terdapat korelasi antara bobot lahir dengan bobot dewasa, sehingga apabila bobot lahirnya tinggi, maka bobot dewasanya juga tinggi. Korelasi genetik merupakan korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan satu sifat dengan sifat lainnya. Penyebab terjadinya korelasi genetik adalah adanya gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat atau yang disebut dengan pleiotrofi. Diperkuat oleh pendapat Telepure dan Katipana tahun 2014 yang berpendapat bahwa korelasi genetik disebabkan oleh gen yang bersifat pleiotropi. Nilai korelasi genetik dari perhitungan pada data bobot lahir dan bobot sapi yaitu sebesar 3506,67. Rentang korelasi genetik yaitu plus 1 sampai dengan minus 1. Nilai korelasi genetik yang mendekati 1 menunjukkan bahwa nilai korelasi genetik memiliki hubungan antara sifat satu dengan sifat yang lainnya. Sesuai dengan pendapat Herpy dan kawan-kawan tahun 2016 bahwa nilai korelasi genetik positif memiliki hubungan antara sifat satu dengan sifat lainnya. Nilai korelasi genetik yang mendekati minus 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara sifat satu dengan sifat lainnya. Terakhir yaitu kita akan menghitung repeatabilitas. Nilai repeatabilitas. Yang pertama yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Ini kita dapat melihat rekap data nilai repeatabilitas bobot lahir sapi. Ada 8 individu, kita pakai 8 individu dengan bobot lahir 1 dan bobot lahir 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sigma XY dalam kurung sigma X kali sigma Y per N tutup kurung dibagi akar dari buka kurung sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan per N tutup kurung dikali buka kurung lagi sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N tutup kurung. Didapatkan hasilnya itu 0,69. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari produksi induk bisa mengulangi kembali bobot lahir pedet yang sama adalah sebanyak 69%. Kemudian nilai repeatabilitas dalam kelas. Ini kita bisa lihat rekapitulasi datanya. Repeatabilitas bobot sapi-sapi, individunya 8, bobot sapi 1, bobot sapi 2, bobot sapi 3. Yang pertama kita akan mencari faktor koreksi. Faktor koreksi ya rumusnya itu adalah Y titik-titik kuadrat per M titik. Hasilnya dapat kita dapatkan hasilnya 17.555,45. Kemudian yang kedua itu mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB rumusnya adalah sigma I kali YI titik kuadrat per MI kurang FK. Didapatkan hasilnya minus 3624,4. Yang ketiga itu mencari jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW rumusnya adalah sigma I sigma J Y kuadrat IJ kurang sigma I Y kuadrat YI kuadrat per MI. Didapatkan hasilnya itu 8,32. Derajat bebas antar individu atau DBB. Rumusnya itu adalah N kurang 1. Kita dapatkan hasilnya 7. Yang kelima itu mencari derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW rumusnya itu M dikali buka kurung MI kurang 1 tutup kurung. Kita dapatkan hasilnya 16. Kuadrat tengah antar individu atau KTB rumusnya JKB per DBB. Hasilnya itu minus 517,77. Yang ketujuh yaitu mencari kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW rumusnya itu adalah JKW per DBW. Hasil didapatkan 0,52. Yang kedelapan mencari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan ragam W kuadrat atau sama dengan KTW, dan kita dapatkan hasilnya 0,52. Kuadrat tengah yang ke-9 itu mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sama dengan ragam B kuadrat sama dengan KTB kurang KTW per K. Dapatkan hasilnya minus 172,76. Jadi kemudian yang terakhir itu mencari repeatabilitas atau R. R rumusnya itu adalah ragam B kuadrat per ragam B kuadrat tambah ragam B kuadrat. Dapatkan hasilnya itu adalah 1,00. Jadi kesimpulannya adalah kemampuan ternak untuk mengulang bobot lahir yang sama yaitu sebesar 100%.
Nah, repeatabilitas yaitu parameter yang digunakan sebagai pengukur produksi ternak. Sesuai dengan pendapatan Sutisna dengan kawan tahun 2020 bahwa repeatabilitas digunakan sebagai parameter untuk mengukur produksi ternak dalam mempelajari bagian ragam total suatu sifat. Nilai repeatabilitas diperoleh dari pendugaan ragam antar individu dan ragam pengukuran dalam individu. Nilai tersebut dapat digunakan untuk mengukur peningkatan produksi ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya, sedangkan nilai repeatabilitas yang mendekati 0 menunjukkan bahwa satu sifat tersebut hardly repeatable. Nilai repeatabilitas dari hasil perhitungan yaitu repeatabilitas antar kelas memiliki nilai 0,09 dan repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai 1,00. Nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan bahwa ada peluang besar pada satu sifat selalu diulang pada periode berikutnya. Sesuai dengan pendapat Satyadi et al. Tahun 2012 bahwa kategori rentang nilai repeatabilitas terbagi menjadi 3, yaitu nilai 0,0 sampai 0,2 disebut rendah, 0,2 sampai 0,4 disebut sedang, dan di atas 0,4 disebut tinggi. Jika satu individu memiliki nilai repeatabilitas yang tinggi, keturunan dan produksi untuk periode berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya. Kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa repeatabilitas bobot lahir sapi PO tidak sesuai rentang yaitu dengan nilai 1,37 dan bobot sapi sesuai rentang yaitu 0,72. Hal ini disebabkan karena adanya keragaman lingkungan yang tinggi dan jumlah anak per pejantan bervariasi. Korelasi genetik sapi PO diperoleh nilai 3,506,67. Itu disebabkan oleh jumlah populasi yang beragam dan metode perhitungan yang kurang sesuai, sehingga hasil tidak sesuai rentang. Pada repeatabilitas antar kelas diperoleh nilai 0,69, di mana nilai tersebut merupakan angka positif dan sesuai rentang. Repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai sebesar 1,00, menandakan bahwa individu tersebut memiliki nilai repeatabilitas yang tinggi, sehingga keturunan dari produksi untuk periode berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya. Penutup. Demikianlah video laporan praktikum dari saya, Rasul Fani. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.